Salam jumpa dengan SMP Negeri 1 Ngadirjo. Kali ini kita akan membahas tentang panduan cara membaca jadwal PTM terbatas di SMP Negeri 1 Ngadirjo yang berlaku mulai Senin 6 September 2021. Apa itu PTM? PTM singkatan dari pembelajaran tatap muka yang sifatnya di situ masih terbatas. Mengapa terbatas? Karena diatur sesuai dengan jadwal yang berbeda dengan biasanya. Nah, karena jadwalnya itu berbeda dengan biasanya, perlu dilakukan pengenalan, panduan bagaimana cara membaca jadwal yang nanti akan segera diluncurkan oleh wali kelas Anda masing-masing. Kita perhatikan jadwalnya. Jadwal nanti akan bentuknya seperti ini. Ya, maaf. Jadwalnya seperti ini. Nah, ini jadwalnya. Ada jadwal SIP 1, ada jadwal SIP 2, dan SIP 1, SIP 2 pun nanti mulainya berbeda, waktunya berbeda, harinya berbeda, dan personel yang datang ke sekolah juga berbeda. Karena itu perhatikan di sini, kita lihat jadwal mulai dari yang SIP 1 dulu, ya. SIP 1. Apa yang perlu Anda perhatikan? Yang perlu Anda perhatikan adalah kelasnya, ya. Jadi yang Anda perhatikan adalah kelasnya. Di sini ada kelas mulai dari A, B, C, D, E, ya. Kemudian di sini ada kelas 9, A, B, C, D. Lagi di sini kalau shift 2 di sini juga kelasnya berbeda lagi. Yang lain lagi juga berbeda lagi. Shift 1 kelas 7A, jamnya berbeda, ya. Mari kita lihat lebih detail dan nanti akan kita berikan contoh salah satu siswa. Kita tunjuk salah satu siswa saja. Jadi nanti jadwal seperti ini, ya. Ya. Jadi yang Anda perhatikan nanti adalah kelasnya. Misalkan Oka Olivera. Oka Olivera misalkan berada di nomor absen, ya maaf, Oka Olivera berada di kelas 7A. Yang perhatikan dulu adalah kelasnya, ya. Kelasnya, karena berada di kelas 7A, misalkan Oka Olivera kelas 7A. Kemudian nomor absennya misalkan 10, nah, berarti berada pada kelompok ini. Karena nomor absen Oka Olivera berada di nomor absen 10, dia harus masuk pada hari Senin, ya. Sekali lagi, Senin, ya, nomor absennya 10. Kemudian apa lagi? Rabu. Kemudian apa lagi? Senin, Rabu, dan Jumat, karena berada pada nomor absen katakanlah 10, ya. Ya. Kemudian jam berapa dia harus masuk? Karena dia nomor absennya 1 sampai 16, dia harus masuk pada jam 7.30. Kemudian berakhir pada pukul 9.30. Nah, 9.30. Ya. Kemudian mata pelajarannya apa saja? Mata pelajarannya hari Senin adalah bahasa Indonesia dan seterusnya sampai bahasa Inggris. Kemudian hari Rabu IPA sampai dengan seni budaya dan seterusnya. Nah, berbeda kalau dia Oka Olivera itu berada pada nomor absen 20 misalnya. Berarti tidak menggunakan jadwal yang ini, ya. Tidak menggunakan jadwal yang ini, melainkan menggunakan jadwal yang sesuai dengan ini, ya. Jadi kelas 7A tapi nomor absennya 20, maka menggunakan jadwal
Ya, kita lihat jadwal yang lainnya. Ya, oke, nomor absennya 20 ya, berada pada ini. Ya, nah ini. Nomor absen 20 berarti berada pada kelompok ini. Ya, ini nomor absen. Maka dia berada di kelas 7A. Berarti masuknya bukan pada hari Senin, Rabu, dan seterusnya tadi, melainkan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Bahkan ya, mata pelajarannya pun kemungkinan juga berbeda karena jadwalnya berbeda. Mari kita lihat ya. Kita cermati ya. Nah, misalkan ini saya ambil saja di sini. Ya. Karena OK itu bukan nomor absen 10 melainkan nomor 20, maka dia harus menggunakan jadwal yang ini. Sekali lagi, yang perlu diperhatikan kelasnya ya. Kelasnya ya, kelas, karena kelasnya 7A ya. Kelas 7A dan nomor absennya 20 ya, berarti menggunakan ini ya. Kemudian masuknya hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu ya. Ingat, ini nomor absen OK berada di sini. Maka hari Selasa, Kamis, Sabtu. Kemudian jam berapa? Nah, jamnya ini. Masuk 7.30, pulang jam 9.30. Demikian juga hari yang lain. Kemudian jadwalnya apa saja? Jadwalnya hari Selasa ini, hari Kamis ini, hari Sabtu ini. Ya, ini yang perlu diperhatikan di dalam jadwal. Nah, terus nanti masuk ke sekolah, itu masuk di ruang mana? Nah, di sini ada panduan ruangan yang digunakan. Karena OK itu berada di nomor absen 20, berarti berada di kelompok ini. Ya, jadi 7A berada di kelompok ini, maka ruangannya 2. Tetapi kalau OK itu tadi nomor absennya bukan di nomor 20, misalkan nomor absen 1, itu berarti ruangannya 1. Karena tadi ruangannya nomor absen 20, maka dia harus menggunakan ruangan 2. Demikian sedikit penjelasan panduan penggunaan jadwal. Semoga bisa dipahami. Dan bagi Anda yang kurang paham, nanti bisa konsultasi dengan wali kelas. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Anda datang ke sekolah harus dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda pilek, tidak ada tanda-tanda batuk. Apalagi bagi Anda yang memiliki komorbid berupa sakit jantung, sakit paru-paru, sakit-sakit yang sifatnya membahayakan, komorbid ya, ada yang kencing manis ya, maka Anda dilarang datang ke sekolah. Dan Anda juga kalau mau ke sekolah wajib konsultasi terlebih dahulu kepada wali kelas untuk dilakukan saran-saran apa yang harus dilakukan. Yang kedua, Anda datang ke sekolah besok sesuai dengan jadwal. Datang sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu yang ada pada yang ditentukan ya. Bagi Anda yang berada pada nomor absen 1, atau karena harus datang pada jam 7.30, ya harus datang pada jam 7.30. Demikian juga yang harus datang jam 10.30 berada sip 2 juga harus taat sesuai dengan aturan waktu yang ditentukan. Dan setelah kegiatan pembelajaran, Anda harus segera meninggalkan lokasi SMP Ngadirejo untuk menghindari kerumunan. Demikian
Semoga bisa dimengerti. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan nanti ketika Anda datang ke sekolah harus membawa surat izin dari orang tua yang kalimatnya bisa nanti dipandu lewat file yang diberikan oleh sekolah. Sampai jumpa di SMP Ngadirejo. Tetap semangat dan tetap berusaha berprestasi sekuat tenaga meskipun berada di era pandemi. Semoga Allah berkenan mempermudah dan memberikan kelancaran kepada kita semuanya. Salam sukses.